Setelah sebelumnya saya membahas alur masa lalu kelam Guts, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Griffith terjadi. Di dalam manga, Guts dan Griffith pertama kali bertemu setelah Guts berhasil mengalahkan salah satu prajurit terkuat pada masa itu, seorang jenderal perang bernama Bazuso. Saat kejadian ini berlangsung, Guts masih berusia 15 tahun atau 4 tahun setelah ia melarikan diri dari kejaran pasukan Gambino, ayah angkatnya yang tewas di tangannya sendiri. Dengan keberanian yang luar biasa, Guts menantang Bazuso, seorang jenderal yang terkenal pernah menghabisi 30 prajurit hanya dalam satu kali pertempuran. Pertarungan itu berakhir dengan kemenangan Guts, dan kematian Bazuso membuat pasukannya panik serta melarikan diri. Di momen inilah, salah satu kelompok tentara bayaran terkuat menyaksikan kemampuan Guts. Kelompok tersebut adalah Band of the Hawk. Nah, kali ini saya akan membahas awal pertemuan antara Guts dan Griffith, dua sosok yang kelak menjadi sahabat dekat sekaligus musuh abadi dalam seri Berserk. Penjelasan ini menjadi gerbang menuju pembahasan saya berikutnya tentang kelompok Band of the Hawk, masa keemasan sekaligus titik balik terbesar dalam hidup Guts. Penasaran? Kalau begitu tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Griffith menyaksikan langsung bagaimana Guts berhasil mengalahkan Bazuso. Setelah kemenangannya sebagai tentara bayaran, Guts menerima hadiah besar sebagai bentuk penghargaan. Namun ketika salah satu petinggi perang mencoba menyentuhnya saat memberikan hadiah, Guts langsung marah besar. Momen ini menunjukkan betapa Guts sangat tidak suka disentuh oleh laki-laki. Sebuah trauma mendalam yang berasal dari tindakan bejat Donovan saat ia masih kecil. Setelah menerima hadiah, Guts bersiap untuk pergi. Namun sebelum ia meninggalkan lokasi, para anggota Band of the Hawk termasuk Corkus melihatnya. Corkus kemudian meminta izin pada Griffith untuk mengurus Guts. Griffith tampak tidak terlalu peduli dan mempersilahkan Corkus serta yang lainnya melakukan apapun yang mereka mau. Ketika Corkus bersiap membunuh Guts, Casca mengejeknya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Corkus adalah hal yang mustahil. Dan benar saja, begitu Corkus dan beberapa anggota lainnya menyerang Guts, ia berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Beberapa anggota Band of the Hawk tewas di tangan Guts, membuat Griffith akhirnya memerintahkan Casca untuk turun tangan. Saat Guts hampir menebas Corkus yang ketakutan, Casca langsung menghalau serangannya dengan menembakkan panah. Guts beraksi cepat dan langsung menyerang balik, hingga ia berhasil merobek pelindung wajah Casca. Betapa terkejutnya Guts ketika mengetahui bahwa lawannya adalah seorang perempuan. Momen ini menjadi pertama kalinya Guts menyerang wanita secara langsung. Ketika Guts hendak menghabisi Casca, perhatiannya tiba-tiba teralih pada sosok Griffith yang muncul di sampingnya tanpa ia sadari. Merasa Griffith adalah ancaman, Guts langsung menyerangnya tanpa ragu. Detik itulah yang menandai pertemuan pertama antara Guts dan Griffith, awal dari hubungan kompleks yang akan mengubah nasib keduanya selamanya. Guts tidak mampu menahan serangan Griffith yang terasa begitu cepat baginya. Corkus langsung terpukau dan menyebut Guts sangat bodoh. Namun Casca menegurnya, karena menurutnya Guts adalah prajurit yang kuat dan tidak pantas diremehkan. Meski tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan Griffith dan Casca, Guts masih berusaha bangkit dengan tertatih-tatih. Keteguhannya untuk tetap berdiri membuat para anggota Band of the Hawk terkejut sekaligus kagum. Namun ketika Guts kembali mencoba menyerang Griffith, tubuhnya akhirnya tidak sanggup lagi. Ia pun tumbang, dan saat terjatuh, untuk pertama kalinya, Guts melihat wajah Griffith dari jarak dekat yang begitu anggun, dengan rambut putih yang memancarkan karisma luar biasa. Pemandangan itu mengejutkan Guts, sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Selama 2 hari 2 malam, Guts tidak sadarkan diri. Beruntung, ia dirawat oleh para anggota Band of the Hawk, terutama Casca, yang ditugaskan untuk menghangatkannya agar tetap hidup. Berkat perawatan itu, Guts akhirnya selamat. Begitu keluar dari barak, Guts langsung bertemu dengan Griffith. Griffith mengagumi pedang raksasa milik Guts, yang ukurannya jauh lebih besar dari pedangnya sendiri. Di momen itu, Guts terkejut ketika menyadari bahwa dirinya berada di tengah-tengah pasukan Band of the Hawk. Band of the Hawk adalah kelompok tentara bayaran yang sebenarnya ingin ia hindari. Namun pada akhirnya, Guts justru terjebak bersama mereka. Yang membuatnya semakin terkejut adalah kenyataan bahwa sebagian besar anggota, termasuk pemimpinnya, masih sangat muda. Bahkan banyak yang seumuran dengannya.
Guts sudah mengetahui reputasi Band of the Hawk sebagai kelompok yang luar biasa hebat. Itulah alasan utama ia tidak ingin berurusan dengan mereka dari awal. Dan saat Guts diajak berbicara oleh Griffith, ia langsung bertanya mengapa Griffith tidak mengincar hatinya dalam pertarungan sebelumnya. Sesuatu yang jelas bisa membuatnya tewas saat itu juga. Griffith menjawab bahwa ia sengaja tidak melakukannya, karena sejak awal ia ingin Guts berada di dalam pasukannya. Griffith menjelaskan bahwa saat menyaksikan Guts melawan Bazuzo, ia melihat kemampuan yang luar biasa dalam diri Guts, meski gaya bertarungnya terbilang sangat berbahaya. Menurut Griffith, cara bertarung Guts seakan menunjukkan bahwa ia selalu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Guts tidak pernah mundur atau menghindar. Sebaliknya, ia menghadapi serangan dengan cara menyerang balik dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Karena kekagumannya itu, Griffith pun mengajak Guts untuk bergabung dengan Band of the Hawk. Guts kemudian marah karena Griffith seolah-olah memahami dirinya sepenuhnya. Dengan geram, Guts menantangnya untuk bertarung sekali lagi. Ia menawarkan syarat. Jika Griffith menang, barulah ia akan bergabung menjadi prajurit Band of the Hawk. Griffith menerima tantangan itu tanpa ragu, meski Casca tampak jelas khawatir. Duel tersebut akhirnya disaksikan oleh seluruh pasukan Band of the Hawk. Sejak awal, Guts terus-menerus menyerang dengan agresif, namun Griffith berhasil melukainya terlebih dahulu. Meski terluka, Guts kembali bangkit dan melancarkan serangan baru. Namun Griffith terlihat seperti sedang bermain-main dengannya. Kecepatan gerak dan teknik Griffith membuat Guts nyaris tak bisa bernapas menghadapi serangannya. Hingga akhirnya, di momen yang mengejutkan, Griffith melompat dan berdiri di atas pedang Guts, lalu mengancamnya dari posisi tersebut. Adegan itu membuat Guts tidak berdaya. Namun Guts belum menyerah. Ia bahkan menahan pedang Griffith dengan mulutnya, sebuah tindakan nekat yang membuat Griffith kehilangan keseimbangannya. Berkat momen itu, Guts berhasil menjatuhkan Griffith dan sempat melukainya. Duel pun berlanjut dengan pertarungan tangan kosong. Disinilah terlihat kelas seorang Griffith. Dengan tenang dan presisi, ia mengalahkan Guts tanpa kesulitan berarti. Pada akhirnya, Guts tumbang dan para anggota Band of the Hawk bersorak melihat kemenangan pemimpin mereka. Griffith kemudian berjalan mendekati Guts, memegang wajahnya dan berkata bahwa mulai saat ini, Guts adalah miliknya. Guts terkejut, tetapi pada saat yang sama, ia merasakan kehangatan aneh, seolah ia baru saja menemukan keluarga baru. Momen ini sangatlah luar biasa, mengingat selama ini, Guts tidak pernah suka disentuh oleh pria karena trauma kelam di masa lalunya. Namun tindakan Griffith terasa berbeda baginya. Dengan ini, Guts resmi diterima sebagai anggota Band of the Hawk. Hanya satu orang yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dia adalah Casca. Namun alasan dibalik ketidaksukaannya akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, demikianlah kedekatan antara Griffith dan Guts. Sebuah hubungan yang perlahan berubah menjadi ikatan layaknya saudara di dalam Band of the Hawk. Di video selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai kelompok Band of the Hawk, bagaimana masa kejayaan mereka terbentuk, dinamika di dalamnya, hingga tragedi besar yang menimpa mereka dalam ritual pengorbanan pada malam Eclipse. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.